Hai, halo. Kamu tahu nggak kenapa kita sekarang ngobrol pakai bahasa Indonesia? Padahal di Indonesia ada lebih 700 bahasa daerah loh. Yaps, hari ini kita bakal bahas gimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari masa kerajaan sampai sekarang jadi bahasa yang dipakai seluruh rakyat Indonesia. Jadi gini, bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu, salah satu bahasa yang dipakai ribuan tahun lalu, bahkan sebelum negara kita ada. Di zaman kerajaan Sriwijaya abad ke-7, bahasa Melayu udah jadi alat komunikasi penting, terutama untuk perdagangan dan penyebaran agama Islam. Karena bentuknya sederhana dan mudah dimengerti dan fleksibel, bahasa ini bisa dipakai antar suku dan pulau-pulau. Bahkan di zaman Majapahit, bahasa Melayu juga digunakan untuk komunikasi kerajaan. Bisa dibilang dari awal bahasa ini udah punya potensi jadi bahasa nasional. Masuk ke zaman penjajahan Belanda, pemerintah kolonial pakai bahasa Belanda buat urusan resmi, tapi rakyat biasa tetap pakai bahasa Melayu lah. Pada tahun 1928 jadi momen penting banget nih. Para pemuda dari berbagai daerah kumpul di Jakarta dalam Kongres Pemuda yang kedua. Di situ mereka mengikrarkan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, di sini bahasa Melayu resmi diganti menjadi bahasa Indonesia. Tapi kenapa harus bahasa Melayu sih? Menurut Alvin, ada 4 faktor utama, yaitu yang pertama, bahasa Melayu udah jadi lingua franca alias bahasa penghubung antar suku di Nusantara. Yang kedua, strukturnya sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, netral secara budaya dan politik, gak terlalu terikat satu etnis tertentu. Yang keempat, sudah digunakan dalam pendidikan dan gaya tulis sejak zaman kolonial. Jadi keputusan ini bukan sembarangan, tapi berdasarkan pertimbangan yang sudah matang. Dan inilah tonggak awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, 2 hari kemudian disusunlah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di pasal 36 tertera jelas bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia diakui secara konstitusional sebagai bahasa resmi negara. Dan yang keren ini, semua sudah disiapkan sejak jauh hari lewat Sumpah Pemuda. Setelah jadi bahasa resmi, bahasa Indonesia nggak berhenti berkembang. Pemerintah terus menyempurnakan ejaan biar makin mudah dan konsisten. Yuk kita kilas balik bentar. Pada tahun 1901 muncul ejaan Van Ophuijsen yang dibuat oleh Belanda. Jadi masih aneh kan tulisannya kayak guru, tapi menggunakan G-O-E-R-O-E. Dan selanjutnya pada tahun 1947 diganti dengan ejaan Republik atau Soewandi. Lebih simpelnya OE jadi U, tapi masih menggunakan TJ dan DJ. Pada tahun 1972 muncul EYD atau ejaan yang disempurnakan yang kita kenal sekarang. Nah, pada tahun 2015 muncul PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Update dari EYD lebih modern dan lengkap. Nah, pada tahun 2022 kemarin hadir yang namanya EYD kelima, versi terbaru dengan aturan baru, penulisan, kata serapan, singkatan, huruf miring, dan lainnya. Di luar itu, bahasa Indonesia juga makin kaya karena budaya pop dan internet. Istilah kayak mager, bucin, healing, dan lainnya jadi bagian keseharian deh. Tapi ingat ya,
kita tetap perlu ngerti dan bisa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi dalam konteks resmi. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga alat pemersatu bangsa. Perjalanannya panjang banget ya, dari bahasa Melayu di masa kerajaan, bertahan di masa penjajahan, dipilih dalam Sumpah Pemuda, diresmikan saat kemerdekaan, dan disempurnakan sampai hari ini. Sekarang tugas kita adalah merawat, memakai, bangga dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa kita bersama, dari kita, oleh kita, dan untuk kita.